Bogota dengan nama resmi Bogota Distrito Capital atau yang sebelumnya dikenal sebagai Santa Fe de Bogota adalah ibu kota Kolombia dan merupakan kota terbesar dan terpadat di seluruh negara itu dengan populasi lebih dari 7 juta penduduk. Bogota terletak di daerah dataran tinggi Pegunungan Andes, Amerika Selatan, 2.640 meter di atas permukaan laut. Dahulu, butuh 8 hari untuk mencapai kota Bogota dari pantai Atlantik. Namun sekarang perjalanan dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 jam dengan pesawat udara. Kota ini menjadi rumah bagi banyak landmark dan museum serta penuh dengan warisan budaya dan seni. Salah satu kota menawan di Bogota adalah La Candelaria. Berkat usaha pemerintah setempat melestarikan peninggalan sejarah dari abad ke-15 hingga abad ke-17. La Candelaria menjadi pusat sejarah dan magnet pariwisata di Kolombia. Di sana, para pelancong dapat menikmati arsitektur bangunan lama yang berbaur dengan bangunan-bangunan modern dan gereja-gereja Katolik tua. Seperti La Iglesia de Candelaria dan Iglesia del Carmen, bagi pencinta wisata museum, Anda dapat mengunjungi Museo del Oro atau Museum Emas, Museum Seni Kolonial, dan Museo Botero yang memamerkan koleksi lukisan serta patung karya seniman ternama Kolombia, Fernando Botero. Di sepanjang jalanan sempit La Candelaria juga terdapat sejumlah toko dan kios yang menjajakan kopi serta kuliner setempat. Namun siapa sangka, di balik keindahannya, La Candelaria juga menyimpan kisah mistis. Kota klasik tersebut dianggap sebagai pusat misterius dan magis dari Bogota. Beberapa percaya bahwa banyak rumah di sana sudah berdiri selama 200 tahun sehingga dipenuhi oleh fenomena mistis di luar nalar manusia. Kebanyakan orang menganggap hal ini hanyalah mitos atau cerita dongeng yang beredar di masyarakat semata. Namun tak sedikit yang meyakini bahwa tempat-tempat menyeramkan itu benar-benar ada dan terlihat menakutkan. Di mana sajakah tempat yang diduga angker di kota La Candelaria? Layaknya cerita mistis di Indonesia, di La Candelaria terdapat sebuah sumur angker. Konon, ratusan tahun lalu, ada seorang wanita cantik yang dihamili oleh banyak orang saat masa penjajahan. Karena malu, wanita tersebut kemudian membuang anaknya ke dalam sumur. Dari kisah itu, sumur angker dihuni oleh hantu anak kecil dengan sosok bertaring, bertanduk, berekor, dan memiliki telinga panjang. Barang siapa yang berani mengusipnya akan mendapat malapetaka. Cukup nyalika Anda mencari tahu keangkeran sumur ini? Di kawasan La Candelaria berdiri sebuah hotel yang sangat indah dan megah. Tetapi mungkin hotel ini bukan pilihan yang pas bagi Anda yang penakut. Pasalnya, hotel tersebut dipercaya sebagai hotel paling berhantu. Sekumpulan kejadian mistis terjadi karena selama ratusan tahun masyarakat terbiasa memakamkan orang yang meninggal di kebun rumah mereka. Tahun berganti, rumah pun berubah menjadi Hotel San Vittorio di Torino. Keangkeran hotel ini terbukti setelah ditemukan jenazah berusia 400 tahun. Karena itu, penampakan sesosok makhluk tak kasat mata menjadi hal yang biasa. Apakah yang Anda lakukan jika bertemu dengan penghuni di dalamnya? Sekilas, deretan rumah ini terlihat biasa-biasa saja. Namun bisakah Anda menebak rumah mana yang menjadi salah satu tempat pembunuhan? Ya, satu dari deretan rumah itu ternyata menyimpan sebuah misteri. Kisah ini bermula ketika seorang perempuan muda menjadi asisten rumah tangga sepasang suami istri dekat istana Presiden Kolombia. Tak disangka, sang suami memiliki hubungan spesial dengan asisten rumah tangga itu. Merasa sakit hati, sang istri mengusir asisten muda. Namun dia kembali lagi dan kemarahan istri semakin tak terkendali. Wanita itu kemudian menganiaya asisten muda dengan menarik rambut, memotong mulut, membakar kulit tubuhnya dengan setrika panas, sampai akhirnya mengubur tubuh kaku asisten muda di dinding rumah. Ada yang berani mencari di mana letak rumah tersebut? Kisah selanjutnya datang dari putra seorang linguis Kolombia di abad ke-17.
Sepasang kakak beradik keluarga Cuervo itu memang berencana untuk pergi ke Paris meneruskan cita-citanya. Untuk dapat pergi ke sana, mereka harus menyimpan uang yang tak sedikit jumlahnya. Pada suatu malam, mereka terbangun dan dikagetkan dengan suara 3 kali ketukan pintu rumahnya. Saat dibuka, terlihat sosok hantu dengan pakaian ala kerajaan berjalan dan menunjuk ke sebuah dinding sebelum akhirnya menghilang. Keesokan harinya saat mereka membongkar dinding tersebut, betapa terkejutnya ditemukan tumpukan koin emas. Mereka pun akhirnya menggunakan koin harta karun tersebut untuk perjalanan ke Paris. Fernando Rojas, penjaga Museum Bogota, mengaku sering mengalami hal-hal aneh di luar akal sehat manusia. Ia bersumpah seringkali melihat bola lampu seakan menari-nari seperti kunang-kunang di hall museum. Menurut Rojas, bola lampu itu selalu muncul sebelum dia menutup museum di saat kondisi sudah gelap gulita. Sosok apakah itu? Ini adalah bangunan di mana Dinas Intelijen Kolombia dioperasikan. Jika Anda masuk ke dalamnya, di lantai pertama masih terlihat jelas bekas sel-sel penjara tempat di mana penyiksaan dan kematian akibat kekerasan pernah terjadi. Selain penampakan, orang yang berada di dalamnya mengaku sering melihat benda bergeser. Terdengar suara rantai terseret di lantai dan pendingin udara yang tiba-tiba menyala sendiri. Karena alasan itulah mereka meyakini bahwa salah satu bangunan di La Candelaria ini merupakan bangunan paling berhantu. Cafe La Bruja, sebenarnya bangunan ini syarat akan sejarah, namun sejarah yang kelam. Sebelum dijadikan sebagai kafe, bangunan ini konon merupakan penjara paling sadis selama masa penjajahan. Ada banyak orang yang tewas mengerikan di sini. Tak heran fenomena penampakan hantu sering terjadi. Selain benda yang bergerak sendiri atau suara-suara teriakan, salah satu kisah paling terkenal adanya penampakan sosok mengerikan yang dikenal dengan nama Alfredo dan Maria. Diego Gomez, pemilik kafe La Bruja sendiri, pernah merasakan serangan dari salah satu sosok mengerikan tersebut. Satu malam saat ia kembali dari luar setelah menutup kafe itu, di dalamnya sudah terlihat sangat gelap. Tak berapa lama, ia merasakan lemparan sofa dan membuatnya jatuh. Tiba-tiba muncul sosok Alfredo yang memandangnya penuh kemarahan dan menekan leher Diego. Untungnya salah satu dari rekan Diego datang dan sosok misterius Alfredo itu hilang dalam sekejap. Lalu mengapa kawasan La Candelaria menjadi kawasan angker di Bogota? Apa penyebabnya? Saksikan kelanjutan misteri series Kota Hantu La Candelaria esok hari dalam Kamis Misteri di jam yang sama. Selamat malam.